Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekarang merupakan lanjutan daripada mata kuliah tahsin kita, dan kita akan membahas surah Al-Falaq, hukum-hukum tajwid yang ada di situ. Bapak baca, kalian terlebih dahulu simak dengan baik-baik, dengarkan dengan baik-baik, perhatikan panjang maupun yang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita akan bahas Qul a'udzu. Di situ ada hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama alif mati atau alif yang tak ada harokatnya. Yang kedua adalah waw sukun. Yang ketiga adalah ya sukun atau ya berharakat sukun atau ya yang anaknya adalah mati. Bagaimana ia dibaca panjang? Yang pertama adalah apabila alif mati itu sebelumnya adalah harakatnya fathah. Yang kedua, waw mati atau waw sukun sebelumnya harakatnya domah. Yang ketiga, ya sukun kalau sebelumnya adalah harakatnya kasrah. Maka nama hukum itu hukumnya adalah mad tabi'i. Dibaca satu alif 2 harokat atau dibaca dengan 2 ketukan. Qul a'udzu. Dibaca panjang. Terus hukum selanjutnya zu birabbil. Bil di situ ada nama hukum tajwid alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 14, abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka alif lamnya dibaca. Tapi nanti ada juga alif lam namanya adalah alif lam samsiyah. Kalau alif lam samsiyah, dia alif lamnya tak dibaca. Ini alif lam bertemu dengan fa, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq hukumnya adalah qalqalah. Kita ketahui bersama dan sudah pernah juga kita bahas bahwa qalqalah hurufnya ada 5, yakni qaf, to, ba, jim, dal, atau disingkat dengan qutbun jadin. Atau orang Indonesia agar lebih mudah mengingatnya disingkat dengan baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf. 5 huruf qalqalah itu apabila dia berharakat sukun, maka cara membacanya dengan dipantulkan. Ab, aj, ad, ato, aqa. Qalqalah terbagi menjadi 3. Yang pertama qalqalah sughra, ia dipantulkan apabila ia berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat. Dan yang kedua adalah qalqalah kubra, ia dipantulkan apabila ia berada di akhir ayat. Sedangkan yang ketiga adalah qalqalah akbar, yakni huruf qalqalah yang berada di akhir ayat dan dia berharakat tasydid atau anaknya itu sabdu. Maka cara membacanya dengan cara
ditekan lalu dipantulkan. Contohnya watab fil hajj. Nah, demikian cara membaca daripada qalqalah sughra, kubra maupun akbar. Sedangkan falaq ini adalah qalqalah kubra. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min di sini nama hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya adalah samar-samar. Apabila ada nun mati atau nun berharakat sukun dan tanwin yakni harakat an, in dan un bertemu dengan huruf hijaiyah yang 15 yakni ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka, maka dia dibaca dengan samar-samar. Panjangnya 2 ketukan. Ditekan panjang 2 ketukan. Min syarri ma di sini mat tabi'i, yaitu alif mati sebelumnya adalah harakatnya fathah, maka dia dibaca 2 ketukan. Min syarri ma khalaq. Khalaq qalqalah kubra. Ada lam alif di situ. Lam alif di situ nama waqafnya adalah waqaf al-waqful mamnu atau waqaf mamnu, yakni artinya menahan. Yakni apa? Tidak boleh menahan atau tidak boleh berhenti di situ. Apabila waqaf lam alif itu adanya di tengah ayat atau di tengah kalimat, muncul dia ada waqaf lam alif kecil, maka di situ tidak boleh berhenti. Kenapa? Bila dia berhenti, maka itu akan merusak daripada makna itu. Seandainya berhenti, maka ia perlu mengulang satu kalimat sebelumnya untuk melanjutkan membaca ayat Al-Quran. Itu yang disebut dengan waqaf mamnu. Namun bila waqaf lam alif ini, waqaf mamnu ini adanya di akhir ayat, maka itu diperbolehkan berhenti. Kekhususan kenapa? Karena akhir ayat itu sendiri memperbolehkannya untuk berhenti. Nah, kalau ada waqaf lam alif ini di atasnya di akhir ayat ada waqaf lam alif di atasnya, maka ini boleh juga untuk digabung. Misal Bapak gabung ayat 1 dengan ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita bahas sekarang surah Al-Falaq ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min di situ ikhfa, tadi sudah kita bahas. Cara membacanya dengan samar-samar, tidak jelas. Ang, ing, ung. Wa min syarri gha di situ nama hukumnya adalah mat tabi'i, yaitu alif mati sebelumnya fathah. Siqin, kin di situ nama hukumnya adalah izhar halqi, yakni apabila ada nun berharakat sukun dan tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, jumlahnya ada 6, aha, aha, gha, maka cara membacanya dengan terang dan jelas. Panjangnya berapa? Panjangnya tak ada panjang, terang dan jelas, cukup 1 ketukan. Ghasiqin iza dibaca dengan terang dan jelas, tak ada panjang di situ. Iza nama hukumnya adalah mat tabi'i. Karena apa? Karena alif mati sebelumnya berharakat fathah. Waqab qalqalah kubra. Huruf qafta jimdal berada di akhir ayat, maka cara membacanya setelah dibaca waqaf lalu dipantulkan. Waqab. Ayat keempat dari surah Al-Falaq, Bapak baca 1 ayat ini. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min di sini nama hukumnya adalah ikhfa.
sama samar. Tadi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka yang berjumlah 15 itu, maka cara membacanya dengan samar-samar. Wa min syarrin, rin di sini nama hukumnya adalah alif lam samsiyah, alif lam syamsiyah. Kalau tadi nama hukumnya adalah alif lam qamariyah, sekarang kita ketemu nama hukum alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena alif lamnya bertemu dengan nun. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yakni alif lamnya tak dibaca, namun langsung dimasukkan ke huruf setelah alif lam tersebut. Wa min syarrin, rin di sini ada nun berharakat tasydid. Huruf berharakat tasydid ini nama hukum tajwidnya adalah gunnah. Gunnah artinya berdengung, dibaca panjangnya 2 hingga sampai 4 ketukan. Wa min syarrin atau wa min syarrin naffa. Demikian cara membaca daripada gunnah. Apabila tidak dibaca panjang, maka itu akan merusak keindahan daripada ketika kita membaca, ketika kita mentilawah Quran. Oleh sebab itu diperhatikan ketika kita bertemu dengan harakat nun yang bertasydid atau mim yang berharakat tasydid, maka nama hukumnya adalah gunnah. Gunnah dibaca 2 hingga 4 ketukan. Fa di sini nama hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca 1 alif 2 ketukan. Sa nama hukumnya pun adalah mad tabi'i. Di fil di sini ada alif lam bertemu dengan ain, nama hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Oleh karenanya alif lamnya dibaca. Fil uqad ini adalah qalqalah kubro. Karena apa? Karena huruf dal berada di akhir ayat. Ayat terakhir, yaitu ayat kelima dari surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin iza hasad. Wa min di sini ikhfa. Syarriha, ha di sini adalah mad tabi'i, mad asli atau mad far'i. Sidin, din di sini adalah izhar halki, dibaca dengan terang dan jelas. Iza, zanya adalah mad tabi'i. Hasad, dalnya adalah qalqalah kubro. Oke, sebelum kita akhiri materi dari surah Al-Falaq ini, saya akan bacakan sekali lagi dan perhatikan panjang maupun pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.